Pasti sering kan nonton film atau serial detektif, ada TKP, garis polisi kuning, terus kasusnya selesai cuma dari sehelai rambut. Keren sih, tapi kenyataannya jauh lebih rumit dan ilmiah dari itu. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas dunia kedokteran forensik yang sebenarnya langsung dari Indonesia. Dan untuk penelusuran kita kali ini, kita punya peta harta karunnya. Ini dia. Buku Pengantar Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko-Legal. Ini bukan skrip film ya, tapi ini adalah kumpulan ilmu dari para ahli yang setiap hari kerjanya, memperjuangkan keadilan. Yuk kita bedah isinya bareng-bareng. Nah, yang bikin pembahasan kita kali ini spesial banget adalah siapa yang jadi pemandu kita. Kita akan belajar langsung dari pemikiran para penulis ahli di buku ini. Dan coba deh lihat, tim penulisnya ini luar biasa. Banyak sekali perempuan-perempuan hebat di dalamnya. Mereka ini adalah para motor penggerak di bidang forensik Indonesia. Jadi, suara yang akan kita dengar hari ini, itu adalah suara sains dan keadilan dari para Srikandi forensik kita. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih sebetulnya kedokteran forensik itu? Coba deh, kita kesampingkan dulu semua adegan dramatis yang kita lihat di TV. Karena aslinya, ini lebih dari sekedar cari-cari bukti di tempat kejadian perkara. Intinya begini, kedokteran forensik itu ibaratnya jembatan. Jembatan yang menghubungkan dua dunia yang berbeda banget, dunia medis dan dunia hukum. Coba bayangin deh, ada dokter yang tugasnya bukan cuma mendiagnosis penyakit, tapi juga menerjemahkan semua temuan medisnya ke bahasa yang bisa dimengerti sama hakim dan jaksa. Tujuannya, satu, mencari kebenaran. Dan ruang lingkup kerjanya itu, luas banget. Seperti yang diuraikan oleh salah satu penulisnya, Dr. Rahmania Kamaladewi, pekerjaan mereka itu membentang dari TKP yang mungkin panas dan berantakan, masuk ke ruang pemeriksaan yang steril, lalu ke laboratorium yang butuh ketelitian super tinggi, sampai harus berdiri tegap dan memberikan kesaksian di pengadilan. Kompleks banget kan? Oke, sekarang kita masuk lebih dalam ke proses investigasinya. Kalau ada seseorang yang meninggal secara tidak wajar, tubuh korban itu kan jadi saksi kunci. Tapi saksi bisu. Nah, disinilah tugas seorang ahli forensik, membuat tubuh itu berbicara dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di saat-saat terakhirnya. Tapi sebelum kita lanjut, ada 3 istilah penting nih yang sering banget ketukar-tukar, bahkan di berita sekalipun. Penyebab kematian, cara kematian, dan mekanisme kematian. Kedengarannya mirip kan? Padahal buat para ahli, 3 hal ini beda banget dan krusial. Jadi, apa sih bedanya? Oke, kita pecah satu-satu biar gampang. Penyebab itu pemicunya, what-nya. Contohnya, luka tembak di dada. Mekanisme itu proses biologis yang terjadi setelah pemicu itu, how-nya. Misalnya, karena luka tembak terjadi perdarahan hebat sampai kehabisan darah. Nah, yang terakhir, cara kematian itu adalah klasifikasi hukumnya. Apakah ini pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan? Ngerti kan? Memahami 3-tiganya ini adalah kunci buat menyusun ulang puzzle kejadiannya. Salah satu tugas yang paling menantang dan juga paling menyentuh di dunia forensik adalah memberi nama pada korban yang tak dikenal. Ini bukan cuma soal teknis loh, ini soal mengembalikan identitas, martabat, dan yang terpenting memberikan kepastian buat keluarga yang mungkin cemas menunggu kabar. Di saat seperti inilah, sains jadi satu-satunya harapan. Dan percaya nggak, salah satu alat identifikasi paling ampuh itu ada di bagian tubuh yang mungkin nggak kita sangka-sangka, gigi kita. Inilah dunia odontologi forensik yang dijelaskan dengan sangat baik oleh Dr. G. Fitria Wurihandayani di buku ini. Siap-siap kaget ya, karena ternyata banyak banget cerita yang bisa diungkap dari barisan gigi kita. Kenapa harus gigi? Coba deh bayangin gigi itu kayak kotak hitam atau black box di pesawat. Mereka ini kuat banget, seringkali jadi satu-satunya yang tersisa utuh setelah kebakaran atau proses dekomposisi yang parah. Plus, setiap gigi kita itu unik. Setiap tambalan, behel, atau implan itu kayak sidik jari personal yang bisa mengarahkan ahli langsung ke identitas seseorang. Dan analisisnya itu bisa detail banget. Coba kita lihat contoh ini. Ternyata, dari bentuk tulang rahang dan langit-langit mulut aja, ahli bisa dapat petunjuk kuat soal jenis kelamin korban. Misalnya, langit-langit mulut pria cenderung lebih lebar, sementara wanita lebih sempit. Sudut rahang bawah pria juga biasanya lebih siku, mendekati 90 derajat. Ini detail-detail kecil yang buat ahli odontologi forensik jadi petunjuk besar untuk membangun profil biologis korban. Oke, anggaplah para ahli sudah berhasil mengumpulkan semua fakta-fakta ilmiahnya. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya hasil temuan di lab ini bisa sah jadi barang bukti di pengadilan? Nah, ini nggak bisa langsung gitu aja. Ada proses hukum yang harus dilewati. Di Indonesia, landasan hukumnya ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.
Pasal 133 ini intinya ngasih wewenang resmi ke penyidik untuk meminta bantuan ahli kedokteran. Jadi inilah pintu masuk resminya sains ke dalam proses peradilan. Momen di mana dunia hukum dan dunia kedokteran mulai bekerja sama. Hasil dari permintaan resmi itu kemudian dituangkan dalam sebuah dokumen yang super penting, namanya Visum et Repertum, atau sering disingkat VR. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Reni Sumino, ini bukan sekedar catatan medis biasa ya. Ini adalah laporan resmi yang dibuat dokter di bawah sumpah. Isinya menerjemahkan temuan medis ke dalam bahasa hukum yang bisa dipakai di pengadilan. Saking kuatnya, nilai pembuktiannya itu setara dengan keterangan saksi. Nah, dari semua yang udah kita bahas, jadi kelihatan jelas kan? Mulai dari mengurai sebab kematian, sampai mengembalikan nama seseorang, kedokteran forensik itu pada akhirnya bukan cuma soal orang yang sudah meninggal, tapi ini tentang memberikan kejelasan, mengungkap kebenaran, dan ujung-ujungnya menegakkan keadilan. Dan ini membawa kita kembali ke buku panduan kita. Ilmu yang krusial ini bisa terus ada dan berkembang ya berkat para ahli dan akademisi hebat di seluruh Indonesia. Termasuk tentunya para perempuan pionir yang pemikirannya sudah memandu kita sepanjang pembahasan ini. Mereka bukan cuma memecahkan kasus hari ini, tapi mereka juga sedang membentuk masa depan keadilan lewat ilmu yang mereka bagikan ke generasi selanjutnya. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kita ingat, ini dia. Pada dasarnya, ilmu forensik itu melakukan sesuatu yang sangat mulia, memberikan suara bagi mereka yang suaranya telah direnggut paksa, memastikan bahwa dalam setiap kisah tragis, babak terakhirnya ditutup dengan kebenaran. Ini jadi bahan renungan buat kita semua. Sains memang bisa memberikan suara pada korban. Tapi pertanyaannya sekarang, di tengah tantangan zaman yang makin kompleks, siapa yang akan jadi suara bagi sains itu sendiri? Siapa generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan penting ini demi keadilan di masa depan?